Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat tabung gas meledak, rumah di kota Lubuk Linggau hancur. 2 orang penghuni rumah mengalami luka bakar. Polisi menangkap wartawan bodrek yang melakukan pemerasan. Pelaku ditembak karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kawanan begal bersenjata tajam yang kerap beraksi di Ogan Komering Ulu Timur akhirnya ditangkap usai buron selama 4 tahun. Kawanan begal bersenjata tajam yang kerap beraksi di Ogan Komering Ulu Timur akhirnya ditangkap usai buron selama 4 tahun. Para pelaku diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Martapura. Menjadi buronan selama 4 tahun, pria bernama Yadi alias Yopi hanya bisa terdiam saat digiring polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu Timur. Yopi merupakan satu dari 2 kawanan begal bersenjata tajam yang beraksi pada tahun 2021 lalu bersama rekannya bernama Aprianto. Rekannya sudah lebih dulu ditangkap polisi di tempat persembunyiannya daerah BP Peliung, Ogan Komering Ulu Timur. Modus kedua tersangka saat beraksi dengan memepet sepeda motor korban dan mengancam menggunakan senjata tajam. Saat korban ketakutan, keduanya dengan cepat langsung merampas sepeda motor korban. Dia mepet korban dengan menggunakan sepeda motor juga sampai korban terhenti dan ditodongkan ke arah korban oleh pelaku dengan menggunakan pisau. Korban ini merasa ketakutan sehingga diminta motornya, kemudian diserahkanlah kepada pelaku. Dari tangan Yopi, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya 1 unit sepeda motor yang dipergunakan para pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, Yopi dan Aprianto terancam 9 tahun penjara. Sementara seorang pria di kota Palembang bernama Akut tega menikam temannya hingga tewas gara-gara kesal hutangnya tak dibayar. Akut sempat buron selama 5 tahun dan selama pelariannya ia mengubah identitas dirinya dengan mengganti nama menjadi Sangkut. Sebelumnya kasus pembunuhan itu dipicu permasalahan hutang piutang karena korban tak kunjung memberikan uang pegadaian sepeda motornya kepada tersangka sebesar Rp800.000. Kesal merasa dibohongi, tersangka akhirnya membacok korban saat keduanya bertemu di Jalan KH Wahid Hashim, lorong terusan seberang Ulu 1 Palembang pada Juli 2020 lalu. Ikip Akut merasa dibohongi oleh korban masalah hutang piutang. Janji akan melunasi namun tidak dilunasi, sehingga mereka perjanjian bertemu di salah satu tempat. Ketika di tempat itu sudah bertemu, disitulah terjadinya peristiwa 170 itu. Selama pelarian pelaku ini katanya merubah identitasnya, namanya ini. Nah, selama pelarian selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2025, pelaku berdomisili di Pelaju, ya. Sehingga dia karena dipanggil Akut-Akut menurut keterangan dia sehingga mengganti nama menjadi Sangkut. Jadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di penjara dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Palembang. Sepeda motor milik petugas damkar di Kota Palembang raib dicuri komplotan curanmor. Kedua pelaku terpaksa mendorong sepeda motor yang dicuri karena mesinnya tak mau menyala. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 2 orang pelaku curanmor masuk ke dalam gang rumah seorang petugas damkar di wilayah Jalan Letu Roni Belut, Kota Palembang pada Jumat lalu. Keduanya berbagi tugas, ada yang menjadi eksekutor dan ada yang menunggu di tepi jalan untuk mengawasi. Tak berselang lama, pelaku yang merupakan eksekutor berhasil menggondol sepeda motor milik korban, namun terpaksa mendorong hasil curiannya karena saat hendak dinyalakan, motor tak mau hidup.
Peristiwa itu terjadi pada pukul 7 malam. Korban tak menyadari pelaku beraksi sebab sedang beristirahat usai bertugas. Sore itu aku sekitar jam 5-an masih main di lapangan pada saat main layangan sama ponakan kan. Masih ada motor di sini. Maghrib masuk ke rumah sekitar jam 7 kurang itu masih ada motor. Nanya ponakan kan, masih ada motor di luar kak katanya. Dah jam 7 aku nak keluar dari rumah beli makan, lekati lagi motornya. Itu dari rekaman CCTV cak mana cara maling yang ngambil motor gitu kak? Kalau dari CCTV itu dia didorong motornya. Di menit 1.30 didorongnya motor dari sini, dihidupinya. Karena posisi motor itu kan ngempol, tidak lagi starter. Kini korban telah melapor peristiwa itu ke Polsek Ilir Timur 2 Palembang dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Muhammad Ardi melaporkan dari kota Palembang. Pelaku jambret yang kerap mengincar pelajar dan anak-anak di kota Palembang akhirnya diringkus polisi. Pelaku diringkus saat sedang bekerja sebagai buruh bangunan di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku penjambretan ini tak berkutik saat digelandang ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. 3 bulan diburu polisi, tersangka Aldi, satu dari 2 kawanan jambret yang kerap beraksi di kota Palembang ini akhirnya dibekuk. Pria 24 tahun itu diringkus saat tengah bekerja sebagai buruh bangunan di kawasan Jalan Panca Usaha Palembang. Tertangkapnya tersangka merupakan hasil pengembangan terhadap rekannya bernama Andrian yang telah lebih dulu ditangkap polisi. Dalam aksinya, kawanan ini kerap mengincar pelajar dan anak-anak yang bermain ponsel di pinggir jalan atau di atas sepeda motor. Terakhir korbannya, seorang pelajar yang hendak pulang ke rumah, dirampas ponselnya di kawasan Jalan Silabranti, Palembang pada 9 April lalu. Dengan cara menjamret ketika korban di atas kendaraan bermotor, salah satu korban sedang berboncengan dan salah satu korban sedang bermain HP. Ketika itulah dipepet oleh pelaku dan dijamret oleh pelaku. Bang, korban ini biasanya mengincar siswa sekolah ya Bang? Benar, setelah kita lakukan pendalaman memang kayak spesialis anak-anak sekolah. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Penyidik Kejati Sumsel menggeledah rumah mantan wali kota Palembang Harno Joyo. Penyidik mencari bukti dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Rumah mantan wali kota Palembang Harno Joyo di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Gandus Palembang digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Penyidik ingin mencari bukti terkait dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Penggeledahan dilakukan di seluruh sudut ruangan termasuk ruangan kerja Harno Joyo. Petugas menyita sejumlah dokumen penting dan sebuah mobil jenis SUV berwarna putih milik Harno Joyo. Penggeledahan pada 3 lokasi, yaitu 1. Rumah milik tersangka H di Jalan Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kota Palembang. Kemudian yang kedua, rumah milik tersangka RY di Jalan Angkatan 66 Kota Palembang. Yang ketiga, rumah milik tersangka EH di Jalan Gajah, Kedamaian Permai, Kota Palembang. Bahwa dari hasil penggeledahan pada 3 lokasi tersebut, kemudian dilakukan penyitaan terhadap sejumlah data yaitu berupa dokumen maupun surat, serta 1 unit mobil Pajero warna putih yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi perkara Pasar Cinde. Harno Joyo ditetapkan sebagai tersangka kasus revitalisasi Pasar Cinde. Diduga Harno Joyo telah menertibkan perwali terkait pemotongan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB yang dianggap sebagai tindakan korupsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.